Serangan mematikan Israel di Gaza dikabarkan turut menewaskan juru bicara sayap militer Jihad Islam Palestina PIJ, Brigadir Quds yakni Abu Hamzah. Pemilik nama asli Naji Abu Saif itu tewas dalam pemboman Israel pada Selasa 18 Maret 2025 di jalur Gaza Tengah. Abu Hamzah tewas bersama istri dan sejumlah anggota keluarga lainnya. Diketahui, serangan pasukan Israel IDF menarget rumah Abu Hamzah di kamp pengungsi Nusairat, Gaza Tengah. Dikutip dari Tribun News, PIJ pun mengutuk keras pembunuhan juru bicara mereka itu. Meski begitu, PIJ menegaskan bahwa serangan dan terbunuhnya Abu Hamzah tak akan melunturkan tekad untuk terus membela rakyat Gaza. Diberitakan sebelumnya, serangan mematikan IDF itu menelan lebih dari 400 korban jiwa, termasuk sejumlah pejabat senior Hamas. Dalam laporan Press TV, Hamas menyatakan bahwa beberapa pemimpin pemerintah dan komite darurat tewas dalam agresi brutal IDF itu. Disebutkan para pimpinan Hamas yang martir itu bertanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan. Selain itu, mereka berperan dalam mencegah pencurian, melindungi keamanan rakyat Palestina, serta memastikan keadilan dan kohesi sosial. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bakal melesatkan serangan besar-besaran ke Gaza. Seperti diketahui, pasukan Zionis IDF kembali menjatuhkan bom-bomnya pada Selasa 18 Maret 2025. Di tengah situasi Gaza yang memanas, nasib para sandera Israel yang masih ditawan Hamas menjadi tanda tanya. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyinggung soal negosiasi penyanderaan di masa mendatang. Disebutkan Netanyahu, pembicaraan mengenai kesepakatan pertukaran sandera akan dilakukan di bawah tembakan. Pasalnya, negosiasi untuk memulai tahap kedua gencatan senjata gagal dilakukan. Perdana Menteri Netanyahu juga menyatakan bahwa kampanye militer itu dilancarkan atas rekomendasi Dinas Intelijen Israel dan IDF. Langkah itu disebut sebagai pilihan terakhir, selesai upaya untuk membuat Hamas membebaskan lebih banyak sandera gagal diberlakukan. Netanyahu pun memperingatkan Hamas bahwa serangan yang terjadi ini baru permulaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negosiasi dengan Hamas akan dilakukan di bawah tekanan. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu pada Selasa 18 Maret 2025, menyusul dimulainya kembali operasi militer IDF di jalur Gaza. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa perang kembali pecah lantaran Hamas menolak semua proposal gencatan senjata dan pembebasan sandera. Perdana Menteri Israel itu juga menyinggung Hamas yang enggan menerima tawaran dari utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff. Menurut Netanyahu, Hamas tak pernah bermaksud untuk menegakkan tahap selanjutnya dari perjanjian tersebut. Dikutip dari Ynet News, Netanyahu menyatakan bahwa ia dan Menteri Pertahanan Israel Katz menerima rekomendasi IDF untuk melanjutkan pertempuran. Serangan yang menewaskan lebih dari 400 orang itu disebut Netanyahu sebagai permulaan. Pihaknya berjanji bakal memerangi Hamas secara habis-habisan demi mencapai semua tujuan perang. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, and this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. Palestinian civilians should avoid any contact with Hamas terrorists. And I call on the people of Gaza, get out of harm's way, move to safer areas. Because every civilian casualty is a tragedy. And every civilian casualty is the fault of Hamas. I thank President Trump for his unwavering support for Israel. Our alliance with the United States has never been stronger. To those who criticize Israel, I ask, what would you do if terrorists murdered and kidnapped your children? You would do what we are doing.
In the face of pure evil, free societies have no choice but to fight. So I want to assure all our friends around the world, Israel will fight and Israel will win. We will bring our people home and we will destroy Hamas. We will not relent until we achieve all these vital goals. And we will not rest until we give our country a future of peace. Houthi Yaman mengumumkan serangan terhadap pangkalan udara Nevatim Israel Selasa 18 Maret 2025 malam. Dalam serangannya kali ini, Houthi kembali mengerahkan rudal balistik hipersonik Palestina 2. Rudal tersebut memicu bunyinya sirine di wilayah Al-Nahab Utara, termasuk di Bir Al-Sabeh, Merhaf Am, Nevatim, dan Rafifim. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree menyatakan bahwa serangan tersebut sukses mengenai target. Ia juga menegaskan bahwa Yaman tak akan tinggal diam menghadapi pembantaian terhadap rakyat Palestina. Militan Yaman itu juga mengancam akan melawan Amerika Serikat dan mencegah navigasi Israel. Meski begitu, Israel mengklaim berhasil mencegat rudal kiriman Houthi itu. Israel mengancam bakal mengintensifkan serangannya di jalur Gaza. Namun Israel akan menahan diri jika Hamas kembali ke negosiasi yang sebenarnya. Terlebih untuk membahas nasib para sandera Israel yang masih tersisa di Gaza. Dikutip dari The Times of Israel, serangan yang dilesatkan pada Selasa 18 Maret 2025 itu menewaskan lebih dari 400 warga Palestina. Di antara ratusan korban jiwa itu, sejumlah pejabat Hamas gugur. Begitu pula dengan juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah yang terbunuh bersama istri dan keluarganya. Seiring dengan itu, pasukan Israel IDF dan Badan Keamanan Shin Bet menyatakan bahwa mereka menarget sel-sel operasi Hamas. Selain itu, posisi peluncuran roket, senjata, dan infrastruktur militer lainnya turut menjadi sasaran. Serangan udara Israel yang menghantam jalur Gaza pada Selasa 18 Maret 2025 menewaskan ratusan orang. Dilaporkan lebih dari 400 warga Palestina tewas dalam pemboman yang dilakukan pasukan Zionis itu. Di antara ratusan orang yang martir, juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah turut menjadi korban. Ia dilaporkan tewas bersama istri dan keluarganya di Gaza Tengah. Seiring dengan kabar meninggalnya Abu Hamzah, beredar potret juru bicara Al-Quds itu yang membuat pangling. Biasa tampil dibalut topeng hitam, foto yang ramai beredar menampilkan wajah Abu Hamzah secara gamblang. Ia terlihat mengenakan setelan jas berwarna hitam tanpa penutup muka. Disebutkan foto itu merupakan potret Abu Hamzah di hari pernikahannya, beberapa hari sebelum perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Pemilik nama asli Naji Abu Saif itu mendedikasikan hidupnya untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Abu Hamzah sendiri merupakan tokoh Al-Quds yang kerap tampil di media untuk menyampaikan berbagai informasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.